Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hiwalah. Apakah pengertian hiwalah? Hiwalah secara bahasa berarti pindah. Menurut syara, hiwalah adalah memindahkan hak dari tanggungan muhil yang hutangnya dipindahkan kepada muhal alaih atau yang menerima hutang. Definisi hiwalah menurut para ulama di antara lain, menurut Hanafiyah, hiwalah adalah memindahkan tagihan dari tanggung jawab yang berutang kepada yang lain yang punya tanggung jawab kewajiban pula. Menurut ulama mazhab Syafi'i, Hambali dan Maliki menyatakan bahwa hiwalah adalah pemindahan atau pengalihan hak untuk menuntut pembayaran hutang dari satu pihak ke pihak lain. Dasar hukum hiwalah. Yang pertama dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya, dan hendaklah kamu menulis di antara kamu penulisnya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menulisnya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah apa yang berhutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Bermuamalah ialah seperti berjual beli, utang piutang atau sewa menyewa dan lain sebagainya. Surah Al-Baqarah ayat 282 di atas menerangkan bahwa dalam utang piutang atau transaksi yang tidak kontan hendaklah dituliskan, sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Dalam kejadian ini pula diwajibkan untuk ada dua orang saksi yang adil dan tidak merugikan pihak manapun. Saksi ini adalah orang yang menyaksikan proses utang piutang secara langsung dari awal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, madlul ghaniyyi zulmun fa idza utbi'a ahadukum 'alal maliyyin falyatba'. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, memperlambat membayar hutang yang dilakukan oleh orang yang kaya merupakan perbuatan zalim. Jika salah seorang kamu dialihkan kepada yang mudah membayar hutang, maka hendaklah beralih, diterima pengalihan tersebut. Pada hadis ini Rasulullah memberitahukan kepada orang yang berhutang atau yang memberi hutang, jika orang yang berhutang menghiwalahkan kepada orang kaya atau mampu, hendaklah ia menerima hiwalah tersebut dan menagih kepada yang menghiwalahkan. Dengan demikian haknya dapat terpenuhi. Rukun hiwalah. Menurut mazhab Hanafi, rukun hiwalah hanyalah ijab, pernyataan yang melakukan hiwalah dari muhil atau pihak pertama, dan qabul, pernyataan menerima hiwalah dari muhal pihak kedua kepada muhal alaih atau pihak ketiga. Rukun hiwalah menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali ada 6. Yang pertama muhil atau orang yang mengalihkan hak atau pihak pertama. Yang kedua muhal, orang yang dihiwalahkan atau orang yang berhutang kepada muhil atau pihak kedua. Yang ketiga muhal alaih atau orang yang memberi hiwalah. Yang keempat ada piutang muhal kepada muhil. Yang kelima ada piutang muhal kepada muhil. Yang keenam zihwat hiwalah atau ijab dari muhil dan kabul dari muhal. Jenis hiwalah. Intinya dari segi objek akad, hiwalah dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah hiwalah al-haq, dan kedua adalah hiwalah ad-dain.
Hiwalah hak yaitu apabila yang dipindahkan itu hak menuntut hutang atau pemindahan hak. Sedangkan yang kedua hiwalah dain yaitu apabila yang dipindahkan itu kewajiban untuk membayar hutang atau pemindahan hutang atau kewajiban. Ditinjau dari segi akad, hiwalah dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama hiwalah al-muqayyadah dan yang kedua hiwalah al-mutlaqah. Hiwalah al-muqayyadah yaitu pemindahan sebagai ganti pembayaran hutang muhil atau pihak pertama kepada muhal atau pihak kedua, pemindahan bersyarat. Sedangkan yang kedua al-hiwalah mutlaqah yaitu pemindahan hutang yang tidak ditegaskan sebagai ganti rugi terhadap pembayaran hutang muhil atau pihak pertama pada muhal pihak kedua. Syarat hiwalah yang pertama, muhil atau pihak pertama adalah balik dan berakal serta ridho atau tidak paksaan. Jika muhil dipaksa untuk melakukan hiwalah maka tidak sah. Yang kedua muhal atau pihak kedua, syaratnya adalah balik dan berakal serta ada persetujuan ridho dari muhal kepada muhil yang melakukan hiwalah. Ketiga muhal alaih, syaratnya adalah balik, berakal dan ada persetujuan ridho dari muhal alaih. Dan yang keempat hutang yang dialihkan. Sesudah yang dialihkan itu adalah sesuatu yang dalam bentuk hutang, piutang yang pasti. Syarat sesuatu yang dialihkan, yang pertama adalah sesuatu yang dialihkan itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang, piutang yang pasti. Yang kedua, hutang muhil kepada muhal maupun muhal alaih sama dalam jumlah dan kualitasnya atau hiwalah al-muqayyadah. Mazhab Syafi'i juga menambahkan bahwa kedua hutang itu harus sama pada waktu jatuh temponya. Jika tidak sama maka tidak sah akad hiwalah. Konsekuensi hiwalah. Yang pertama, kewajiban muhil kepada muhal untuk membayar hutang sesuai dengan sendirinya menjadi terlepas atau bebas. Yang kedua, adanya hak muhal untuk menuntut pembayaran hutang kepada muhal alaih. Masa berakhirnya hiwalah. Salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Ketiga, jika muhal meninggal dunia sedangkan muhal alaih menjadi ahli warisnya. Jika muhal meninggal dunia sedang muhal alaih menjadi ahli warisnya. Yang keempat, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban hutang yang dialihkan. Dan yang kelima, muhal alaih mengibahkan hutang kepada muhal. Hikmah dengan adanya hiwalah. Pertama, jaminan atas harta ketika orang yang memberi hutang kepada orang lain, di mana apabila orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, bukan berarti orang yang berhutang hilang begitu saja, namun bisa kembali lagi melalui perantara orang ketiga atau muhal alaih yang akan menanggung dan membayarkan hutang itu. Yang kedua, membantu kebutuhan orang lain di mana muhil atau orang berhutang akan terbantu oleh pihak ketiga atau muhal alaih. Kemudian muhal atau orang yang menghutangi terbantu oleh pihak ketiga yang menanggung pelunasan hutang tersebut. Demikianlah pelajaran pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bisa memberi manfaat. Mari kita sama-sama tutup dengan sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Allahumma fiqna wa bitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.